Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai ijazah Al-Qur'an. Yang beranggotakan yaitu pertama Sofi Asyato Sekar, yang kedua Lutfi Setianingrum, yang ketiga Dwi Mega Utami, dan yang terakhir yang keempat yaitu Muhammad Holidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holidin. Saya akan menjelaskan pengertian ijazah Al-Quran. Asal kata mujizat adalah ajaza yujizu ijazan, yang berarti melemahkan atau menjadikan lemah. Dalam pengertian umum, kelemahan adalah ketidakmampuan untuk melaksanakan sesuatu. Definisi mukjizat menurut Quraisy Shihab. Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi kepada nabi-nabi tertentu. Tidak semua nabi itu mendapatkan mukjizat. Ya, dipilih-pilih lah berapa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat merupakan ciptaan dari Allah sebagai tantangan. Tantangan ini sebagai pembeda antara mukjizat dan karomah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi lainnya, karena ada salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang bersifat universal dan internal, abadi, yaitu mukjizat diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah yang berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang mendapatkan mukjizat yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Unsur mukjizat ada 4, yaitu yang pertama, mukjizat harus berupa peristiwa yang luar biasa. Terdapat hal luar biasa yang terjadi di sekitar kita, seperti halnya peristiwa alam yang terjadi setiap saat. Peristiwa itu tidak dapat dikatakan mukjizat karena itu adalah hal yang biasa. Kemudian ada sihir atau sulap. Mereka merupakan hal yang ajaib, tapi tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat karena bisa dipelajari. Sedangkan mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa dan tidak dapat dipelajari dan hanya sanggup dilakukan oleh Allah. Yang kedua, mukjizat harus disampaikan oleh Nabi. Peristiwa luar biasa yang terjadi pada calon Nabi itu disebut irha, sedangkan peristiwa luar biasa yang terjadi pada wali Allah itu disebut dengan karomah. Yang ketiga, mukjizat harus mengandung tantangan kepada yang meragukan kenabian. Tantangan hanya dikemukakan oleh seorang nabi. Dengan demikian, tantangan muncul berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi. Perlu diperhatikan bahwa kandungan tantangan harus sejalan dengan ucapan nabi. Yang keempat, mukjizat harus berupa suatu tantangan yang tidak dapat dilayani. Tantangan yang dapat dikatakan mukjizat adalah berupa sesuatu yang khawarik lil adah, yakni sesuatu yang sangat luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Jika pihak yang ditantang berhasil melakukan sesuatu yang seperti itu, maka pengakuan sang penantang tidak terbukti. Tahapan-tahapan tantangan Al-Quran. Yang pertama, Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab menyerupai Al-Quran. Dijelaskan dalam surat
Al-Isra ayat 88. Yang kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat menyerupai Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hud ayat 13. Yang ketiga, Allah menantang manusia untuk membuat satu surat saja yang menyerupai Al-Quran. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Selanjutnya, upaya menandingi Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pimpinan Quraisy pernah mengutus Abu Walid, seorang sastrawan yang tidak ada bandingannya, untuk membuat sesuatu yang mirip Al-Quran. Ketika Abu Walid dihadapkan dengan Rasulullah SAW yang membaca surat Al-Fusilat, ia tercengang dan mendengar kehalusan serta keindahan gaya bahasa Al-Quran, dan ia pun kembali pada kaumnya dengan tangan hampa. Upaya untuk menandingi Al-Quran yang kedua yaitu Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga pernah berusaha membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, dan ia juga mengatakan bahwa apa yang ia miliki itu diturunkan oleh seorang malaikat bernama Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek ijaz Al-Quran. Pendapat dan pandangan pakar ulum Al-Quran tentang aspek kemukjizatan Al-Quran sangat beragam. Segolongan ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu mukjizat dengan balagahnya yang mencapai tingkat tinggi dan tidak ada bandingannya. Sebagian yang lain juga berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran ialah bandungan ba'di yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang telah dikenal dalam perkataan orang Arab. Oleh karena itu, Muhammad Ali Sa'buni dalam kitabnya At-Tabyan menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu susunannya yang indah. Yang dimaksud dengan susunan yang indah di sini berbeda dengan susunan yang ada dalam bahasa orang Arab. Yang kedua yaitu terdapat uslub-uslub yang unik. Uslub di sini merupakan cara bicara yang diambil mutakalim untuk menyusun kalimatnya dan memilih lafaz-lafaznya. Uslub di sini sangat berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Dan yang ketiga, mengandung sifat mungkin dan membuka peluang bagi seorang makhluk untuk mendatangkannya sejenisnya, seperti yaitu membuat sebuah undang-undang seperti ijaz Al-Quran. Yang keempat yaitu bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna. Yang dimaksud di sini yaitu undang-undangnya melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang kelima yaitu menggambarkan hal-hal yang gaib. Menggambarkan hal-hal yang gaib di sini yang dimaksud yaitu tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang keenam yaitu tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Yang ketujuh yaitu menepati janji yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedelapan, mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan yang kesembilan yaitu berpengaruh kepada semua pengikut dan musuhnya. Akan tetapi, Quraisy Shihab berpendapat bahwa pada garis mukjizat Al-Quran itu tampak dalam tingkat pokok. Yang pertama yaitu susunan dan redaksinya yang mencapai puncak tertinggi. Yang kedua yaitu kandungan ilmu pengetahuan dan berbagai disiplin ilmu yang disyaratkan. Yang ketiga yaitu ramalan-ramalan yang diungkapkan yang sebagian telah terbuktikan kebenarannya. Itulah aspek-aspek ijaz Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.